Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Bapak Syahaan. Pada kali ini kita akan membahas tentang tarif PPh pasal 23 dan bagaimana perhitungannya. Nah, kalau terkait dengan materinya, teman-teman boleh lihat di video sebelumnya. Nah, fokus kita kali ini yaitu berbicara tentang PPh pasal 23, pajak atas sewa barang, kendaraan, mesin komputer. Nah, jadi pengecualiannya adalah kita tidak membahas untuk PPh pasal 23 atas aktiva tetap selain sewa tanah dan bangunan. Kenapa? Karena memang sewa ini dihitungnya di PPh pasal 4 ayat 2 atau di PPh final. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa didukung terus channelnya dengan cara di subscribe, di like, dan di share ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah jenis sewa yang dipotong PPh pasal 23. Ada beberapa, di antaranya yaitu sewa mesin, sewa kendaraan, sewa alat elektronik, sewa komputer dan perangkatnya, sewa furniture, dan lain-lain. Nah, artinya atas sewa-sewa di sini dikenakan tarif PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Nah, sama seperti yang kita jelaskan pada video sebelumnya, bahwa apabila tidak memiliki NPWP, maka pihak yang dipotong PPh pasal 23 akan dikenakan tarif lebih tinggi 100%. Jadi artinya jikalau tarif normalnya 2% dan tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif menjadi lebih tinggi 100%, artinya 4%. Kemudian siapa pemotong PPh pasal 23? Nah, ada beberapa, di antaranya badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri. Nah, ini ada catatan bawah, di undang-undang yang lama ada diberikan kewajiban untuk orang pribadi dalam pemotongan PPh pasal 23, namun di undang-undang yang baru sudah dihapuskan. Nah, ini artinya bukan berarti ketika bertransaksi antara orang pribadi dengan orang pribadi, bukan berarti tidak dikenakan PPh, tetapi PPh-nya adalah lebih kepada PPh pasal 21 yang dilaporkan di SPT tahunan orang pribadi. Jadi tidak dilapor, tidak dipotong di PPh pasal 23. Nah, kita ke contoh yang pertama, yaitu PTA melakukan perjanjian sewa menyewa terhadap kendaraan milik PTB sebanyak 5 unit dengan total nilai sewa 100 juta. Nah, katakanlah di sini sama-sama bukan pengusaha kena pajak. Nah, sehingga PPh pasal 23 yang dipotong adalah 2% kali 100 juta sama dengan 2 juta. Nah, sehingga yang dibayar oleh PTA ke PTB adalah 98 juta. Nah, yang 2 jutanya akan disetorkan oleh PTA ke kas negara. Nah, kemudian dalam hal PTB tidak bisa menunjukkan NPWP, maka PTA akan melakukan pemotongan lebih tinggi 100%, sehingga yang awalnya 2 juta akan dipotong menjadi 4 juta rupiah. Nah, yang selanjutnya adalah PTA melakukan perjanjian sewa menyewa terhadap kendaraan milik Poland sebanyak 5 unit dengan total nilai sewa 100 juta. Nah, jadi di sini adalah badan melakukan perjanjian sewa menyewa terhadap perorangan. Nah, jadi sekalipun yang disewa ini adalah perorangan, maka tetap dikenakan PPh pasal 23, dan PPh pasal 23 tersebut dipotong oleh PTA, sehingga tarifnya adalah PPh pasal 23 2% dikali 100 juta sama dengan 2 juta. Nah, sehingga yang akan dibayarkan kepada Poland oleh PTA yaitu sebesar 98 juta, yang 2 jutanya lagi akan disetorkan oleh PTA ke kas negara. Nah, dalam hal Poland tidak memiliki NPWP, maka PTA akan melakukan pemotongan dengan tarif lebih tinggi, sehingga dipotong menjadi 4 juta rupiah. Nah, nanti pada saat pelaporan, dikarenakan Poland tidak memiliki NPWP, maka yang digunakan sebagai pelaporan adalah nomor KTP-nya. Yang selanjutnya itu contoh ketiga, PTA melakukan perjanjian sewa menyewa terhadap kendaraan milik PTC sebanyak 5 unit dengan total nilai sewa 100 juta rupiah. Nah, diketahui PTC sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan harga tersebut sudah termasuk PPN atau include PPN. Nah, atas transaksi ini ada 2 jenis pajak yang akan timbul, yaitu PPh pasal 23 dan PPN. Nah, bagaimana cara menghitungnya?
berikut. Nah, nilai sewa include PPN. Nah, artinya apa? Artinya di dalam nilai sewa ini sudah termasuk PPN. Jadi untuk menghitung PPh pasal 23-nya kita harus mengeluarkan nilai PPN-nya. Jadi perhitungannya disebut dengan dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajaknya adalah dikarenakan ini di dalam nilai sewa ini tercakup juga PPN, maka kita harus keluarkan PPN-nya. Dasar pengenaan pajaknya adalah 100 per 110 dikali 100 juta, sehingga dapatlah dasar pengenaan pajaknya 909.090 rupiah, atau kalau dibulatkan menjadi 90.909.000. Nah, PPN-nya 10% dikali DPP, maka atas DPP ini PPN-nya menjadi 9.090.900. Nah, sedangkan PPh pasal 23-nya 2% dikali DPP. Nah, jadi bukan 2% dari nilai sewa. Kenapa? Karena di nilai sewa ini ada PPN di dalamnya. Jadi yang benar adalah 2% dikali DPP. Maka 2% dikali 90.909.000, pembulatan ribuan ke bawah. Maka di total PPh pasal 23-nya adalah 1.818.180 rupiah. Nah, atas transaksi ini PTA akan melakukan pemotongan PPh pasal 23 terhadap PTC. Nah, sedangkan PPN dipungut oleh PTC. Nah, jadi kenapa dipungut oleh PTC? Karena PTC sebagai penerbit faktur dan bertransaksi dengan PTA. Nanti terkait dengan pemungutan PPN akan kita bahas di video yang lain. Nah, di samping itu PTC akan menerbitkan faktur pajak dan diberikan kepada PTA. Nah, kegunaannya apa? Nah, kegunaannya adalah untuk digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Nah, sehingga nanti dasar perhitungan pajaknya jadi artinya si PTA tidak lagi menghitung DPP seperti yang kita lihat pada video di slide sebelumnya. Nah, jadi si PTA tidak perlu menghitung ini. Jadi mereka langsung melihat dari faktur pajak yang diterima dari PTC dan mereka langsung bisa menghitung berapa PPN dan berapa PPh pasal 23-nya. Nah, dikarenakan PPh pasal 23 dipotong oleh PTA dan PTC memungut atau membayar sendiri PPN-nya, maka yang dibayar kepada PTC itu sewa dikurang PPh pasal 23. Nah, 100 juta dikurang 1.818.180 rupiah, sehingga nanti yang diterima oleh PTC adalah 98.181.820. Namun dalam hal ini yang akan masuk ke kas perusahaan PTC bukan 98.181.820, tetapi ada kewajiban PPN yang harus disetorkan kepada kas negara. Jadi artinya PPh pasal 23 sebesar 181.880 ini dibayar ke kas negara oleh PTA, sedangkan PPN dengan nilai 9.090.900 ini akan disetorkan oleh PTC selaku penerbit faktur pajak. Nah, yang selanjutnya adalah dengan transaksi nominal yang sama, tetapi perbedaannya adalah diketahui bahwa harga tidak termasuk PPN. Jadi artinya harga tersebut tidak ada unsur PPN di dalamnya. Jadi bisa langsung dicari berapa PPh pasal 23 dan PPN-nya. Jenis pasal yang timbul juga masih sama, yaitu PPh pasal 23 dan PPN. Nah, bagaimana menghitungnya? Kita lihat pada slide berikutnya. Nilai sewa exclude PPN 100 juta. Artinya di sini di dalam 100 juta ini tidak ada komponen PPN. Jadi nilai sewa sama dengan dasar pengenaan pajak. Nah, PPN-nya 10% dikali 100 juta dapat hasilnya 10 juta. Sedangkan PPh pasal 23 adalah 2% kali DPP, maka 2% kali 100 juta sama dengan 2 juta rupiah. Sama seperti transaksi yang nomor 3, PTC tetap akan menerbitkan faktur pajak dan diberikan kepada PTA yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. PTA akan melakukan pemotongan PPh pasal 23, sedangkan PTC akan memungut sendiri PPN-nya. Nah, berapa jumlah yang akan dibayar oleh PTA kepada PTC, yaitu sebesar sewa ditambah PPN dikurang PPh pasal 23. Nah, kenapa di contoh nomor 3 tidak ada penambahan PPN? Karena di dalam sewa tersebut sudah ada unsur PPN-nya, sedangkan pada soal nomor 4 ini tidak termasuk PPN, sehingga PPN itu menjadi beban si PTA sebagai si penyewa.
Maka yang disetorkan kepada PTC yaitu sewa ditambah PPN dikurang PPh pasal 23, sehingga yang diterima oleh PTC yaitu sebesar 108 juta rupiah. Nah, dalam hal ini PTA akan menyetorkan 2 juta yaitu PPh pasal 23 ke kas negara, sedangkan PTC akan menyetorkan PPN ke kas negara sebesar 10 juta. Nah, selanjutnya adalah bagaimana pembayaran dan pelaporan pajaknya. Nah, untuk PPh pasal 23 dengan transaksi jasa, kode jenis setoran pajaknya yaitu 411124-100. Nah, 41124 ini adalah untuk PPh pasal 23, sedangkan untuk kode 100 yaitu untuk masa sewa. Nah, nanti kode jenis setoran khusus untuk PPh pasal 23 ini ada beraneka ragam. Namun untuk sewa sendiri adalah 41124-100. Nah, sedangkan untuk pelaporannya yang sekarang adalah tidak lagi dilaporkan di ESPT, tetapi namanya adalah sudah EBUPOT. Jadi ada perbedaan tampilan antara bukti potong yang lama dengan EBUPOT yang terbaru. Nanti bagaimana cara mengisi EBUPOT-nya nanti kita lihat di video selanjutnya. Nah, adapun kode objek pajak yang digunakan dalam pelaporan EBUPOT atas sewa yaitu 24102. Nanti ini juga kode objek pajaknya bervariasi. Namun untuk sewa kita gunakan 24102. Nah, artinya di sini adalah kode objek pajak ini digunakan untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, jadi demikian saja kita sudah menjelaskan tentang objek pajaknya, tarifnya, pembayarannya, dan pelaporan pajaknya. Demikian dulu untuk kali ini, sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.